Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, para mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar untuk mata kuliah metode penelitian bisnis. Jadi nanti di e-learning itu ada beberapa materi yang saya sampaikan. Pertama adalah materi tentang teknik angket dan juga skala pengukuran ya. Jadi begini mudahnya. Angket itu digunakan untuk memperoleh data primer. Ya, ini. Jadi kalau dari sumbernya itu ada dua. Data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara yang lainnya. Jadi itu juga membedakan penelitian kuantitatif yang sifatnya primer, data primer, dan juga kuantitatif data sekunder. Yang data primer adalah kuantitatif yang diperoleh langsung datanya dari responden. Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah kalau penelitian itu menggunakan data kuesioner, langsung minta pendapat kepada responden. Itu adalah penelitian kuantitatif data primer. Kalau data sekunder itu adalah penelitian-penelitian yang datanya diperoleh dari pihak lain. Misalnya kalau di UMSIDA ya melalui galeri BEI ya ini. Jadi apa datanya? Datanya misalnya adalah tentang laporan keuangan. Kemudian juga ada suku bunga, ada nilai kurs rupiah atau kemudian juga harga saham. Itu adalah contoh penelitian data sekunder. Nah, nanti terkait sama itu, saya memberikan contoh juga, saya berikan contoh proposal yang itu adalah kuantitatif data primer dan juga contoh proposal kuantitatif data sekunder. Ya, jadi itu bisa Anda jadikan acuan nanti untuk membuat proposal sebagai tugas akhir penelitian mata kuliah ini untuk proposal kuantitatif. Ya itu. Jadi sudah semuanya tolong diperhatikan di e-learning nanti ada contoh proposal kuantitatif data primer dan juga kuantitatif data sekunder. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti ada tugas. Ada dua tugas yang ada di e-learning itu. Pertama adalah tugas yang kemarin itu saya belum puas ya, tentang konsep mapping, dan juga memang banyak kesalahan-kesalahan dan juga banyak yang belum selesai. Tugasnya 30 artikel tetapi Anda cuma ada yang 17, ada yang 14, ada yang 19 gitu ya ini. Nah, nanti tugasnya pertama adalah kembali menyusun mapping konsep. Ini penting dalam penelitian kuantitatif sebagai dasar, sebagai tonggak untuk riset kuantitatif. Jadi itu nanti menjadi latihan Anda semuanya untuk bisa menyusun mapping konsep. Ya ini. Jadi dan juga saya memberikan contoh ya. Ini loh artikel-artikel yang terbaru dan yang berkualitas. Jadi di situ ada juga yang terbit tahun 2020. Jadi baru itu terbit ya. Jadi sudah semuanya itu tujuan mengapa kok saya memberikan tugas mapping konsep gitu ya ini. Nah, mappingnya kayak yang kemarin tugas itu ya. Itu. Jadi nanti tugasnya mapping konsep itu adalah ada 01 berapa, 02 berapa. Lah itu nanti tugasnya sesuai dengan nomor urut di presensi. Ya, itu yang pertama tugasnya. Yang kedua adalah tugasnya terkait sama keterkaitan antara judul, rumusan masalah, kerangka konseptual dan juga hipotesis. Ini penting sekali di penelitian kuantitatif. Jadi Anda harus belajar, harus latihan
bagaimana menyusun menyusun keterkaitan antara judul, rumusan masalah, kerangka konseptual dan juga hipotesis. Itu sangat penting sekali. Itu keterkaitan di situ. Gitu ya ini. Jadi tolong Anda mulai sekarang sudah bisa mencari apa sih apa judul atau tema yang akan saya jadikan sebagai bahan skripsi nantinya. Gitu ya ini. Jadi mulai dari sekarang sudah mencari-cari bahan-bahan. Jadi sudah semuanya kalau bisa bahannya itu adalah yang skripsi gitu ya. Nah, skripsi 2 atau 3 skripsi ada gabungkan nanti ditambah dengan materi-materi artikel-artikel yang paling update. Itu bagusnya ya ini. Jadi sudah semuanya itu ya materi e-learning kita kali ini tolong diperhatikan dan dipelajari yang sudah saya sampaikan di PPT itu dan juga di bukunya Sugiono untuk yang MathPen kuantitatif ini gitu ya. Oke, sudah semuanya cukup sekian, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.